Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yaitu pada mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengajar yaitu Bapak Fardian STMSC. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang the memory, hierarchy, locality, and performance. Pada kelompok 2 ini, adanya anggota yang pertama yaitu Alna Fitri. Kemudian yang kedua ada Syifa Ramadhani, yang ketiga ada Fadal Furkan, dan yang keempat ada Sultan Taqwallah Afzal. Pada materi dari kelompok kami ini, yang pertama adanya prinsip lokalitas. Yang kedua, karakteristik sistem memori. Yang ketiga, pemodelan kinerja hierarki memori bertingkat, yang dimana adanya akses memori 2 tingkat dan akses memori bertingkat. Yang terakhir adanya hierarki memori, di mana mencakup tentang karakteristik biaya dan kinerja. Kemudian anggota kas hierarki memori. Kemudian adanya hierarki memori IBM ZL3. Dan yang terakhir adanya prinsip desain untuk hierarki memori. Untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Fadal Furkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang prinsip lokalitas. Prinsip lokalitas itu yang pertama adalah mencerminkan pengamatan bahwa selama pelaksanaan program, referensi memori oleh prosesor cenderung mengelompok. Yang kedua, lokalitas didasarkan pada 3 pernyataan. Selama interval waktu apapun, program mereferensikan lokasi memori secara tidak seragam. Yang ketiga, sebagai fungsi waktu, probabilitas bahwa unit memori tertentu direferensikan cenderung berubah perlahan. Yang keempat, korelasi antara pola referensi memori masa lalu dan masa depan langsung tinggi dan mengecil saat interval waktu meningkat. Kemudian ada 2 bentuk lokalitas. Yang pertama lokalitas temporal dan yang kedua lokalitas spasial. Lokalitas temporal mengacu pada kecenderungan program untuk referensi dalam waktu dekat unit-unit memori yang dirujuk di masa lalu. Konstan, variabel sementara, dan tumpukan kerja juga merupakan konstruksi yang mengarah pada prinsip ini. Kemudian lokalitas spasial ini mengacu pada kecenderungan suatu program untuk referensi unit memori yang alamatnya dekat satu sama lain. Juga mencerminkan kecenderungan program untuk mengakses lokasi data secara berurutan, seperti saat memproses tabel data. Serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadal Furkan sudah menjelaskan. Untuk selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Alna Fitri. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Saya Alna Fitri akan menjelaskan beberapa karakteristik sistem memori. Yang pertama adalah karakteristik lokasi. Lokasi itu adalah tempat, yaitu tempat mengacu pada apakah memori internal dan eksternal ke suatu komputer. Yang kedua ada memori. Memori internal sering disamakan dengan memori utama prosesor. Dia membutuhkan memori lokalnya sendiri. Jadi dalam bentuk register cache adalah bentuk lain dari memori internal. Memori eksternal terdiri dari perangkat penyimpanan periferal yang dapat diakses oleh prosesor melalui pengontrol input-output kapasitas memori. Biasanya dinyatakan dalam byte. Kemudian ada juga unit transfer. Apa sih unit transfer itu? Dia berfungsi untuk memori internal aja. Unit transfer sama dengan jumlah saluran listrik yang masuk dan keluar dari modul memori. Ada beberapa metode dalam pengaksesan data. Yang pertama yaitu akses berurutan, di mana memori diatur ke dalam unit data yang disebut dengan catatan. Lalu akses harus dibuat dalam urutan linier tertentu, jadi nggak boleh sembarangan, dan waktu aksesnya juga bervariasi.
Kemudian ada akses secara langsung. Dia melibatkan mekanisme baca tulis bersama. Kemudian masing-masing blok atau catatan memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisik. Waktu aksesnya juga bervariasi. Yang ketiga, akses secara acak, di mana setiap lokasi yang dapat dialamatkan dalam memori memiliki mekanisme pengalamatan kabel fisik yang unik. Dan waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan terjadi secara konstan. Setiap lokasi dapat dipilih secara acak dan langsung ditangani lalu diakses. Memori utama dan beberapa sistem cache adalah sistem acak. Yang terakhir, metode secara asosiatif, yaitu sebuah kata diambil berdasarkan sebagian isinya daripada alamatnya. Kemudian setiap lokasi memiliki mekanisme pengalamatan sendiri dan waktu pengambilan konstan independen dari lokasi atau pola akses sebelumnya. Jadi dia ini mandiri dan konstan. Terus memori cache dapat menggunakan akses asosiatif. Adapun karakteristik sistem memori selanjutnya adalah secara waktu akses atau latensi. Dia ini khusus untuk memori akses acak aja, yang artinya adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis akses non-acak. Kemudian ada memory cycle time. Ada beberapa macam dari memory cycle time. Yang pertama, jika waktu diakses ditambah waktu tambahan yang diperlukan sebelum akses kedua dapat dimulai. Kemudian waktu tambahan mungkin diperlukan untuk transien untuk mati pada saluran sinyal atau untuk meregenerasi data jika mereka dibaca secara destruktif ya. Kemudian berkaitan dengan bus system, dia bukan prosesor. Kemudian ada tingkat transfer, yaitu tingkat di mana data dapat ditransfer ke dalam atau keluar dari unit memori untuk akses acak. Ini khusus untuk akses acak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alna Fitri sudah menjelaskan. Untuk materi selanjutnya, saya Syifa Ramadhani akan menjelaskan tentang memori. Penggunaan 3 tingkat mengeksploitasi fakta bahwa memori semikonduktor datang dalam berbagai jenis yang berbeda. Dalam kecepatan dan biaya data disimpan lebih permanen pada perangkat penyimpanan massa eksternal memori. Eksternal dan non-volatil juga disebut sebagai memori sekunder atau memori tambahan. Kemudian adanya memori hierarki. Metode hierarki ini yaitu kendala desain pada memori komputer dapat disimpulkan dengan 3 pertanyaan, yaitu adanya berapa banyak, seberapa cepat, seberapa mahal, karena adanya trade-off antara kapasitas, waktu akses, dan biaya waktu akses lebih cepat. Biaya per bit lebih besar, kapasitas lebih besar, biaya per bit lebih kecil, kapasitas lebih besar, waktu akses lebih lambat. Kemudian adanya penggunaan 3 tingkat bahwa memori semikonduktor datang dalam berbagai jenis yang berbeda. Dalam kecepatan dan biaya data disimpan lebih permanen pada perangkat penyimpanan massa eksternal memori, eksternal dan non-volatil yaitu memori sekunder atau memori tambahan. Kemudian adanya prinsip desain memori hierarki. Yang pertama adanya wilayah, di mana prinsip yang memungkinkan penggunaan hierarki memori secara efektif. Yang kedua adanya inklusi, di mana prinsip ini menyatakan bahwa semua item informasi pada awalnya disimpan di level Mn, di mana N adalah level yang paling jauh dari prosesor. Kemudian yang terakhir adanya koherensi, di mana salinan unit data yang sama di tingkat memori yang berdekatan harus konsisten. Jika semua kata dimodifikasi dalam cache, salinan kata itu harus segera diperbarui atau akhirnya di semua tingkat yang lebih tinggi. Sekian dari saya.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan Taqwallah Afzal. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagian dari two-level memory access. Cache bertindak sebagai buffer antara memori utama dan prosesor, menciptakan memori internal dua tingkat, mengeksploitasi lokalitas untuk memberikan peningkatan kinerja melalui memori satu tingkat yang sebanding. Mekanisme cache memori utama adalah bagian dari arsitektur komputer, diimplementasikan dalam perangkat keras dan biasanya tidak terlihat oleh sistem operasi. Dua contoh lain dari pendekatan memori dua tingkat yang juga mengeksploitasi lokalitas dan yang setidaknya sebagian diimplementasikan dalam sistem operasi adalah memori virtual dan cache disk. Adapun pengoperasiannya, properti lokalitas dapat dimanfaatkan dalam pembentukan memori dua tingkat. Memori tingkat atas atau M1 lebih kecil, lebih cepat, dan lebih mahal per bit daripada memori tingkat rendah atau M2. M1 digunakan sebagai penyimpanan sementara untuk sebagian isi M2 yang lebih besar. Ketika referensi memori dibuat, upaya dilakukan untuk mengakses item di M1. Jika ini berhasil, maka akses cepat dibuat. Jika tidak, maka blok lokasi memori disalin dari M2 ke M1 dan akses kemudian terjadi melalui M1. Karena lokalitas, setelah blok dibawa ke M1, harus ada sejumlah akses ke lokasi di blok itu, menghasilkan layanan keseluruhan yang cepat. Terima kasih, saya balikan kepada moderator. Baik, hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.